golongan yudhilluhumullah, yang akan dapat naungan Allah di padang mahsyar yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang 7 itu, yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Kalimantan Tengah diberikan pemimpin yang adil. Amin, amin. Kemudian hadir pula bersama kita Haji Fauzan, beliau putra asli dari Sampit, lalu kemudian diberikan Allah SWT kesempatan, diberikan Allah rezeki, diberikan Allah umur panjang, mendampingi para habaib dan ulama berdakwah, termasuklah kunjungan saya kali ini. Lalu kemudian Haji Awai, yang sudah bersusah payah, insya Allah segala tetes turun keringatnya dibalas Allah SWT. Tentu yang terkhusus adalah Bapak Bupati, karena bagaimanapun juga kalau tidak ada izin kita tidak bisa datang. Beberapa pengajian saya batal karena Bupati tidak memberikan izin, padahal saya sudah mengurus rapid test. Jadi para habaib dan ulama tidak perlu takut, karena saya tidak akan mungkin bisa sampai kemari kalau tidak lulus rapid test. Fit and proper test mungkin nggak lulus, tapi rapid test lulus insyaallah. Nah, hari ini tidak pernah di skenario kan, tidak pernah direncanakan bahwa pada Hari Santri Nasional 22 Oktober saya akan berada di Sampit. Itu tidak pernah terpikir di kepala saya, tidak pernah saya programkan. Tapi rupanya nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam, dan dituliskan oleh qalam. Rupanya tertulis di Lauhil Mahfuz, Abdul Somad, pada Hari Santri Nasional kau akan berada di kota Waringin Timur, tepatnya di Sampit. Ustaz Somad jangan terkejut nanti kalau kita bersempit-sempit, karena memang kotanya Sampit. Ustaz, biasanya kan Hari Santri Nasional di stadion, di lapangan pondok pesantren, di depan orang banyak tabligh akbar. Ini Hari Santri Nasional khusus. Saya tidak berhadapan dengan santri-santri, tapi saya berhadapan dengan pawangnya santri-santri. Sebagai tokoh masyarakat, berhadapan dengan santri belum tentu didengar santri. Berhadapan dengan santri, ustaznya ceramah, santrinya belum tentu mau dengar. Tapi kalau sudah berhadapan dengan pawang santri, selesai. Aman. Baik dalam masalah ini, berhadapan dengan pawang-pawang ini dalam segala hal. Masalah kajian, pawang penting. Masalah ekonomi, pawang penting. Apalagi masalah politik. Tapi karena kita bukan masalah politik, tapi politik ini penting. Di samping itu pula juga hadir Wakil Ketua Komite 3 DPD. Oleh sebab itu maka kehormatan yang luar biasa. Tentara-tentara yang gagah perkasa, polisi-polisi dengan seragam yang tegap, yang berotot, yang hebat, itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada ruh. Betul. Kalau tidak ada ruh, mereka hanyalah jasad terbujur kaku. Kita takbirkan 4 kali, usolli ala hazihil janazah arba'at takbiratin. Kalau untuk lebih contohnya lagi, mobil mahal harga 2 miliar. Kalau mesinnya nggak hidup, hanya besi rongsokan yang dijual kiloan, nggak ada nilainya. Oleh sebab itu saya berikan umpama tadi mobil supaya tergambar. Mobil dimuliakan orang, disayangi. Berapa banyak mobil lebih dulu dicuci mobilnya, malah yang punya belum mandi, saking sayangnya. Tapi begitu mesinnya tidak hidup, sudah dipanggil berapa teknisi, enggak juga, karena mobil ini ternyata limited edition. Di dunia cuma ada 2, satu di Amerika di rumahnya Donald Trump, yang satu lagi di Sampit. Sudah dipanggil semua tukang di Kalimantan Selatan, servis nggak bisa hidup. Akhirnya ditelepon di pabrik aslinya di Amerika, ternyata dikasih tahu ini ngidupkannya cuma tepuk tangan aja. Udah nggak pakai kunci, nggak pakai mesin, nggak pakai remote lagi. Nah, jadi memang ini saya kasih satu perumpamaan. Begitulah agaknya hidup manusia ini. Jadi kita ini yang menghidupkan kita ini Abdul Somad, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, ini hanyalah
calon jenazah yang akan mati menghadap Allah. Lalu kenapa masih bisa tegak berdiri di hadapan orang-orang mulia ini? Karena masih diberikan Allah detak jantung. Maka kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal, sekepal, segenggam ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Tapi kalau dia sudah rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Secara zahir dan batin itu memang yang dikatakan Nabi. Yang paling ngerti ucapan Nabi ini adalah dokter. Makanya penyakit yang paling ditakuti ya penyakit segumpal ini, penyakit jantung. Si Anu yang kemarin ikut, kemana dia sekarang? Sudah tinggal Pak Ustaz. Kenapa? Serangan jantung. Belum pernah. Kenapa dia meninggal? Kena kubis. Itu makanya ini yang paling penting. Jadi kalau dalam diri ini yang paling penting jantung, disitulah letak iman, disitu letak Islam, disitu letak takwa, disitu letak warak, disitu letak zuhud, disitu juga letak angkuh, disitu letak sombong, disitu letak hasad, disitu letak dengki, disitu letak dendam kesumat. Makanya kata Nabi SAW, Allahumma tahhir qalbi, sucikan hatiku. Dan yang paling pertama kali menderita itu adalah jantung itu. Khatamallahu ala qulubihim, dari jantung baru menular ke mata, wa ala sam'ihim ke telinga, wa ala absarihim ke mata. Kalau sudah jantung hitam gelap tertutup, mata tertutup, telinga tersumbat, selesailah, sudah tamat riwayat summum bukmun umyun faqum. Oleh sebab itu, pertemuan-pertemuan kita ini adalah dalam rangka menghidupkan kolbu, menghidupkan jantung. Alhamdulillah bertemu dengan habaib, mendengar sholawat, bertemu dengan orang-orang soleh, jantung menjadi hidup, jantung menjadi sehat, jantung menjadi semangat. Kalau sudah jantungnya sehat, kolbunya kuat, imannya kuat, imunnya naik, COVID-nya hilang. Jadi majelis-majelis itu gunanya begitu. 600 orang, nggak boleh kumpul banyak, 300, nggak juga boleh 250. Ini untuk hadir ke majelis ini sama sulitnya untuk menjadi anggota DPD dan gubernur. Oleh sebab itu maka orang-orang yang khusus-khusus ini mudah-mudahan kita mendapat tempat khusus pula bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam mobil itu yang penting adalah mesinnya, kalau dalam diri yang paling penting adalah jantungnya, maka dalam umat ini ada mesin dan ada jantungnya. Kalau dalam diri yang paling penting jantungnya, kalau dalam mobil yang paling penting mesinnya, maka dalam umat ini pun ada jantung umat ini, penggerak umat ini. Kalau dia tidak ada, maka umat ini tidak akan bergerak. Di antara jantung umat yang menggerakkan umat di zaman ini, di saat ini, inilah dia yang gambarnya sedang dipajang. Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz, jantung umat zaman ini. Kalau dia sudah datang, bergerak umat. Maka setahun sekali dia datang. Tahun ini tidak datang karena COVID. Mudah-mudahan di masa akan datang. Dulu sebelum beliau, ini Sayyid anak beliau Sayyid Ahmad yang atas, Sayyid Ahmad, ayah beliau Sayyid Muhammad, ayah beliau lagi Sayyid Alawi, ayah beliau lagi Sayyid Abbas. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz, sanadnya sampai kepada nasab Al-Hasani, Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidatina Fatimah binti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mendekat kepada jantung ini, maka makin kuat pula lah kekuatan kita. Oleh sebab itu majelis-majelis maulid ini mesti tetap dihidupkan. Karena kalau tidak, kita akan lemah. Dan kalau sudah lemah, datanglah penyakit-penyakit itu tadi. Maka di dalam majelis maulid itu dibaca Simtud Durar, dibaca Dhiyaul Lami, dibaca Al-Barzanji, dibaca Burdah. Makin dekatlah kita pada sumber kehidupan. Kalau bukan karena dia, tidak akan ada alam semesta. Kalau bukan karena dia, tidak akan ada surga dan neraka. Kalau bukan karena dia, tidak akan ada umat manusia. Dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Nabi Adam waktu berdoa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kayaknya Ustaz salah nih ceramah. Masa Nabi Adam nyebut Nabi Muhammad? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria. Sampai jauh berapa ribu tahun itu baru sampai ke dia. Kok tiba-tiba Nabi Adam menyebut nama dia? Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, nama siapa yang kau sebut tadi wahai Adam? Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu dia? Dari mana kau mengenal dia? Lamma khalaqtani min turabin. Ketika kau ciptakan aku dari tanah, wa nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat aku mendongakkan kepalaku, kulihat di dinding tiang aras tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya jangan-jangan hadis palsu nih Pak Ustaz. Baca lengkap tentang sanadnya, pembahasan rijalnya, tentang rawinya, tentang jarah dan ta'dilnya dalam Mafahim Yajib an Tusahhah. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan beberapa riwayat yang seirama dengan itu, bahwa Nabi Adam sudah melihat nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adam pun tidak akan hidup kalau bukan karena Muhammad SAW. Alam semesta tidak akan bergerak kalau bukan karena dia. Itulah maka majelis kita adalah majelis yang menghidupkan jantung, majelis yang menghidupkan mesin ibarat motor, majelis yang menghidupkan kolbu. Maka kolbu itu bergetar ketika nama dia disebut. Kenapa kita tidak langsung saja kepada dia? Kenapa kita tidak langsung saja kepada Allah? Bukankah kita ini manusia yang sama seperti dia? Betul. Tapi dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau sangka jadi nabi itu seperti orang mau ikut tes CPNS. Nabi itu bukan ada tesnya. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pilihan Allah jatuh kepada dia, dan Allah memilih dia sampai-sampai Allah pun beradab dalam tanda kutip kepada dia. Kalau kepada nabi yang lain Allah panggil namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Isa inni istafaituka, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Tapi kepada dia tak pernah dipanggil namanya. Apa kata Allah kepada dia? Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah hanya memanggil dia dengan dua sebutan nama. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam berdoa meminta, Rabbi shrah li sadri. Tapi dia tidak meminta, Allah sudah kasih sebelum dia minta. Alam nashrah laka sadrak. Karena memang janji Allah, apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka dia katakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu keturunan Adam. Dia yang menyebut dirinya sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Maka Abdul Somad mengatakan, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdul Somad bisa bicara lantang menggelegar itu kan karena yang di sini mayoritas umat Islam. Gimana mau menyampaikan risalah Muhammad SAW kalau di airport aja udah kena panah? Gimana mau menyampaikan Nabi Muhammad? Iyalah kalau Ustaz ceramah di Riau, kampung halaman Ustaz. Iyalah kalau Ustaz ceramah di masjid. Tapi bagaimana berdakwah ini? Maka kemarin saya dibawa oleh Pak DPD ke Masjid Kiai Gede. Sebetulnya lama saya merenung, kenapa saya dibawa ke Masjid Kiai Gede ini, ziarah ke makam Kiai Gede. Sebetulnya sedang menegur diri saya. Hai Abdul Somad, Kiai Gede dulu datang ke negeri ini, menembus ombak gelombang, mengharungi sungai,
baru sampai menyebarkan dakwah Islam. Oh, sampai kemarin naik helikopter Abdul Somad. Betul, saya cuma mau ngasih tahu saya naik heli. Begitu banyak kemudahan. Jadi sebetulnya sedang mengukur apa yang dilakukan Abdul Somad ini belum ada apa-apanya. Tapi jangan lupa pula di balik kedatangan Kiai Gede di situ, beliau diutus oleh Sultan. Nah, jadi Sultan Suryansah, lalu kemudian adik beliau, lalu kemudian mengutus para ulama. Oleh sebab itu ulama dan umara tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang mengatakan kita bisa berdakwah, Abdul Somad bebas berdakwah dimanapun berada, lihat dulu. Kalau umara suka kepada dakwah baru bisa berdakwah. Kalau umaranya lebih suka lagu dangdut, dia panggil artis. Makin tinggi pentasnya, makin pendek roknya. Mohon maaf Habib keceplosan. Tak saya lanjutkan. Kalau di tablik akbar saya teruskan. Sobat, jangan sampai galilul adab, tidak beradab kepada para habaib, kepada para ulama. Oleh sebab itu kita bisa sholawatan, kita bisa maulidan, kita bisa barzanjian, kita bisa tahlilan. Itu karena masih ada orang yang menjadi payung naungan kita, masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam sudah saya rasakan. Ada yang jadwal di cancel, ada yang sudah sampai airport disuruh pulang, ada yang sudah sampai hotel dicabutkan pisau, ada yang disediakan baleho disuruh jangan datang kemari. Tak perlu saya ceritakan itu satu-satu. Itu hanya akan menjadi bahan orang untuk membuli haters saja. Akan tetapi itu semua pelajaran bahwa saya katakan jangan lagi kita berpikir kotak-kotak, kelompok-kelompok, person-person, apalagi pribadi-pribadi. Yang kita pikirkan adalah kemaslahatan umat. Setan tidak akan lagi menggoda kita untuk menyembah dia. Setan tidak lagi berbisik, hai masyarakat, sembahlah aku, sembahlah pokok kayu. Tidak. Walakin fit tahrish. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa ketika dia melihat ada orang sholat, tapi dia tanamkan permusuhan di antara orang-orang yang sholat itu. Mulai hatinya sikut menyikut, hasad, dengki dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dengan banyak berselawat hilanglah hasad itu. Seperti yang disampaikan Pak DPD tadi, ini kenapa acaranya dibuat di Majelis Haji Hawaii. Kenapa dibuat? Kalau kita masih berpikir sempit kepala personal, tapi yang kita pikirkan adalah maslahat umat. Adapun yang mengatakan kenapa Ustaz Somad diundang di majelis yang sedikit, kita ikut protokol kesehatan. Ini kelihatannya aja sedikit. Ini akan ditonton 1 juta orang nanti melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, dan channel-channel yang lain. Kalau disebutkan namanya akan saya iklankan, karena kita tidak bertarung di alam nyata, tapi kita bertarung di alam gaib, di alam-alam cyber, di alam-alam internet, multimedia. Apalagi anak-anak muda banyak yang menyusun video-video ini bisa menjadi video yang menarik, yang luar biasa. Pak Haji Muhammad Rahman punya tim yang luar biasa membuat video-video yang menarik, konten-konten menarik, menjadi tontonan bagi anak-anak muda. Maka terselamatkanlah dan negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Paling susah mengumpulkan orang, wahai para alim ulama, para habaib yang tidak pernah merasa susah mengumpulkan orang. Karena habaib ulama itu seperti gula. Di mana ada gula, di situ ada semut. Asal ada habib, ada ulama, umat langsung datang berkumpul tanpa diundang. Saya bisa merasakan itu kemarin begitu sampai di kota Kutaringin. Dan tulis di situ Kutaringin, tapi ditulis yang lain Kota Waringin.
live Facebook Mungkin dari asal muasalnya. Bapak Sugeng Jadi Saputra. saya tanya, ini kok banyak sekali orang? Saya tidak mau banyak orang nanti jadi fitnah COVID, gugus COVID. Saya bisa pidana ini kalau orang banyak tidak ikut protokol kesehatan. Banyak sekali umat datang, padahal tidak ada iklan, tidak ada baleho. Pak Abdul Somad hanya datang ziarah. Wah, luar biasa. Dua kemungkinan, mau lihat Ustaz Somad atau lihat helikopter. Tapi rasanya tidak mungkin lihat helikopter, karena helikopter selalu mendarat di sana. Mereka, yang jelas mereka mau melihat apakah Abdul Somad itu ada di alam nyata atau tidak. Karena selama ini mereka melihatnya di YouTube saja. Oleh sebab itu maka bertemulah saya dari mulai anak kecil sampai nenek-nenek. Alhamdulillah anak kecil datang menarik-narik saya. Nenek-nenek mengulurkan tangan, saya salami. Yang anak gadis tidak. Oleh sebab itu maka ini luar biasa. Nah, ketika habaib dan ulama, padahal Abdul Somad bukan habaib, Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya orang yang sering mencium tangan ulama. Abdul Somad hanya sering silaturahim ke ulama.